Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Sintia, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 9 Pariaman, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Bat 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211251140. Pada kesempatan kali ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, akan berbagi praktek mengajar uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti, kelas 7 bab 4 tentang sujud sahwi, syukur dan tilawah dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, berdoa sebelum belajar. Silakan kedua siapkan. Berduk siap. Berdoa mulai. Melanjutkan pembelajaran hari ini. Semangat menyusun masa depan kalian. Kenapa Ibu katakan menyusun masa depan? Karena masa depan adalah hal yang perlu kita perjuangkan. Sebelum kita mulai masuk materi, Ibu ambil absen dulu. Natalia, Agila, Abrina Aisyah, Akila Belia, Aurel Nurfela, Darel, Desifa, Arel, Isel, Jessica, Errol Ramadan, Maulana Ragil, Muhammad Kurniawan, Nabila Sapitri. Absen. Ada gambar? Nada? Alia Fitri, Der. Naila, Der. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sujud. Sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah. Sebelum kita masuk, pernahkah kalian melihat, tahu ada sujud selain sujud dalam sholat? Ada? Sujud sawi. Sujud sahwi. Kalau kita dapat bencana dan kita selamat, apa yang harus kita lakukan? Sujud syukur, Bu. Sujud syukur. Sujud berterima kasih kepada Allah. Kalau pernah nggak kalian melihat orang baca Al-Quran, terus
Tiba-tiba dia sujud. Pernah lihat? Ada? Sujud apa? Sujud tilawah. Oke, kita belajar hari ini tentang sujud syukur, tilawah, dan syahwi. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran sujud syukur, syahwi, dan tilawah, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, kamu sebagai peserta didik dapat memahami apa itu pengertian syukur, apa pengertian sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Dan yang kedua, kamu harus sebagai peserta didik harus memahami tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Nah, yang pertama itu pengertian sujud syahwi. Sujud syahwi adalah 2 sujud yang dilakukan di akhir sholat, baik sebelum maupun sesudah sholat, untuk menutupi kekurangan atau kesalahan yang terjadi atau ragu-ragu. Jadi hukum sujud syahwi itu sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Kalau kalian makmum dan imamnya melakukan sujud, berarti kalian harus mengikuti imam. Mengikuti imam melaksanakan sujud syahwi. Yang selanjutnya sujud tilawah. Apa yang bisa baca anak-anak? Sujud tilawah. Sopi, tolong baca Sopi. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Sujud ini merupakan bentuk kepatuhan, pengagungan dan ketundukan kepada Allah saat mendengar firman-Nya. Ada 13 ayat dalam Al-Quran yang ketika kita baca, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, itu dia sujud tilawah. Selanjutnya sujud syukur. Nah, sujud syukur lagi. Apa tadi sujud syukur dalam bentuk apa? Rasa terima kasih kepada Allah. Nah, baca dulu pengertiannya. Siapa bisa baca? Rafa, tolong baca Rafa. Ya, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai wujud rasa terima kasih, hormat, dan pengakuan akan kebesaran Allah atas nikmat karunia dan keselamatan yang didapatkannya secara tiba-tiba. Hukumnya adalah sunnah. Artinya sujud syukur itu sujud yang untuk mengucapkan terima kasih, rasa hormat, dan pengakuan kebesaran Allah. Sujud syukur ini dilaksanakan untuk anugerah-anugerah selain anugerah yang memang selain anugerah yang berkelanjutan seperti hujan, itu anugerah. Tapi kalau sujud syukur itu dilaksanakan ketika contoh kamu selamat dari bencana, kamu juara misalnya, itu rezeki yang diberikan Allah. Sekarang Ibu sudah membagi kalian 3 kelompok, dan tiap kelompok sudah Ibu fasilitasi Chromebook, ya, masing-masing sudah punya Chromebook. Di Chromebook sudah Ibu sisipkan video tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Tugas kalian adalah kalian perhatikan video dan kalian komentari apa yang ada dalam video. Nah, tugas kalian adalah mengamati video
dan kalian komentari apa yang ada dalam video. Paham anak-anak? Silakan. Udah bisa. Bisa. Perhatikan video yang ditayangkan dan amati apa yang ada dalam video tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Silakan. Kejadian pesantren yang meninggal. Ini yang selamatkan dari sekian banyak korban yang selamat. Karena ini yang selamat apa yang dilakukan. Kalau dapat hadiah misalnya, dapat hadiah. Betul. Setuju? Sudah? Nah. Tulis apa yang kamu amati, tulis. Silakan ditulis apa yang kamu amati, tulis.
dari yang tadi Ibu berikan. Satu, pengertian dan hukum. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai wujud rasa terima kasih, hormat dan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, karunia atau keselamatan yang didapatkannya secara tiba-tiba. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah, artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Dalil sujud syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau dikatakan gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Sebab-sebab sujud syukur. Sujud syukur dianjurkan dilakukan dalam beberapa kondisi antara lain. 1. Mendapat nikmat besar yang mendadak, seperti mendapatkan kelahiran anak, keberhasilan yang luar biasa, lulus juara atau rezeki yang tak terduga. 2. Seperti itu rezeki atau anugerah yang diberikan Allah Subhanahu. Ya, jadi kalau kita dapat juara, selamat dari kecelakaan, selamat dari musibah, kita harus sujud syukur karena itu adalah rezeki yang tiba-tiba diberi Allah dan anugerah dari Allah. Ya. Ya. Sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Tentang video yang telah diberikan oleh Ibu. Materi mengenai sujud tilawah atau pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Tilawah secara bahasa dari bacaan. Sujud ini merupakan bentuk kepatuhan, pengagungan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mendengar firman-Nya. 2. Hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah muqaddah, sunnah yang sangat dianjurkan, baik dilakukan di dalam salat maupun di luar salat. Dalil keutamaan sujud tilawah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku, anak Adam diperintahkan sujud, dia pun bersujud. Maka bagian surga dan telah diperintah untuk bersujud, namun aku menolak, maka bagiku neraka. AR Muslim. 3 ayat sejadah adalah ayat-ayat tertentu adalah Al-Quran yang berjumlah 50. Waktu pelaksanaan sebelum salam umumnya dilakukan apabila terjadi pengulangan, misalnya ada kita awal atau keraguan yang tidak bisa ditentukan mana yang lebih memungkinkan. Sudah salam umumnya dilakukan apabila terjadi penambahan atau rakaat atau rukun atau ragu-ragu dan baru teringat setelah salam, tapi menjadi waktu yang singkat. Langkah sujud sahwi umumnya dilakukan setelah tasbih terakhir. Satu betul sudah selesai terakhir. Sebelum tasbih sudah salam, tergantung kasusnya. Bertakbir, takbiratul tasbih, ini silakan. Dan langsung sujud sama kayaknya sujud dalam salat. 2. Lama kali sujud duduk sama sambil bertakbir. 3. Bertakbir lagi dan melakukan sujud kedua lainnya sujud dan salat. 4. Buka sujud kedua, bangkit dengan salam atau langsung mengucapkan salam kepada lakukan sudah dilanjutkan dengan salam kedua. Bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud
salat biasa yaitu subhana rabbiyal a'la. Artinya maha suci Tuhan ini. Namun ada juga riwayat dari ulama menganjurkan bacaan tersebut meskipun kebasahannya diperjarakan. Subhana nama walayatu. Artinya maha suci yang tidak mungkin berbeda Jepang. Hikmah sujud sawi menggunakan salat. Sujud sawi berfungsi menolak keulangan terjadi akibat dosa dengan penghinaan bagi kita. Sebagaimana disebut dalam hadis, sahwi adalah untuk melawan hendak dan berusaha merusak dan kesempurnaan Allah. Ada manusia akan sentiasa yang lemah, sering lupa dan salah, sehingga harus senantiasa memohon ampun dan meminta perlindungan pada Allah. Menumbuhkan kerenahan, menjauhkan dari sifat dan kabur. Jika kesalahan berasal dari bahasa Arab yang menggunakan tasbih berarti berupa tolak lain. Secara istilah, sujud dimulai saat dua sujud dilakukan di akhir salat, baik sebelum untuk berpikir kurang mengikuti salat lagi dalam salat karena lupa atau ragu. Melaksanakan sujud adalah sunnah, tapi jika sholat dilakukan di belakang imam dan imam melakukan maka makmum wajib mengikutinya. Dua, sebab dilakukan begitu. Setelah kalian diskusi dan kalian menyaksikan penampilan teman kalian tentang pembahasan sujud, apa yang bisa kalian pahami tentang sujud ini? Jessica? Dengan sujud ini, saya bisa paham manusia tidak luput dari kesalahan, termasuk dalam sholat, dan untuk menyempurnakan maka ada. Ya. Berarti setelah kita belajar, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita lupa dalam sholat atau ketika kita mendapat anugerah dari Allah, dan apa yang kita lakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Berapa ayat sajadah tadi, Nak? Berapa? Ayat sajadah? 3 berapa? 15? Nah. Ya, 3 dan 15 ayat di 13 surat. Nah. Sekarang Ibu punya LKPD. Masing-masing kalian Ibu bagi satu-satu. Kalian jawab pertanyaan di LKPD ini. Tulis nama, kelas, dan tanggalnya tentang sujud. Ya, serang-serang. Ya, silang-silang. Silang-silang. Nah, jawab pertanyaan itu. Jawab pertanyaan. Ya, nama, kelas, tanggal. Pas? Saya harus. Nah. Tulis nama, kelas, dan tanggalnya. Hah? Tanggal 7. Tanggal 7.
Hah? Silakan. Ya. Silang jawabannya. Mana yang betul? Ya. Oke. Setelah kita belajar tentang sujud, siapa yang bisa melakukan apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa melakukan apa ilmu yang kita dapat dari sujud? Siapa? Tia Gila? Menguatkan keimanan, meningkatkan bahwa saudaranya kita keselamatan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menaruh nikmat sesuai janji Allah, barang siapa bersyukur dalam menaruh nikmatnya, dan syakar untuk berarti dan tinggal menghindari sifat sombong. Sujud adalah bentuk kerendahan diri sendiri, mencegah timbulnya kesombongan dan kesulitan dan mendapat kepuasan batin, merasakan kedekatan spiritual dan ketenangan karena telah menunaikan hak syukur kepada pencipta. Apa lagi yang bisa Jessica? Menyempurnakan bangunan dari bentuknya menambah kekurangan yang terjadi hubungan untuk penghinaan dan kesalahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis hadis dari Allah untuk melawan keinginan serta menurunkan dosa, kesyukuran dan kesempurnaan tobat. Selain itu, manusia akan lupa adanya yang bermasalah depan, beliau senantiasa memohon ampunan dan perlindungan Siapa lagi yang bisa melakukan apa yang ilmu kita dapat? Hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah muqaddah, sunnah yang sangat dianjurkan, baik dilakukan di dalam salat. Kita semua kita ucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.